Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial aplikasi Insan BM khusus untuk admin gudang ya. Tapi sebelum dilanjutkan ke transaksi, kemarin ada fitur yang terlewat. Yang pertama di produk dan stok. Di sini ada menu cetak label ya. Menu cetak label QR code. Tinggal pilih saja produk yang mau dicetak dan tentukan jumlah label yang akan dicetak. Misalkan kain batik ingin cetak 5, kemudian untuk batik SD ukuran S dan M saja, misal batik L, XL dan double XL dihapus. Ini taruh 10. Kemudian klik cetak. Nanti akan tampil seperti ini ya. Dalam A4 sudah ada labelnya sesuai jumlah yang diinputkan, tinggal di print saja di kertas stiker A4, digunting dan ditempel di produknya. Tapi ini opsional ya, bisa digunakan bisa tidak. Kemudian yang kedua di data rak. Kemarin terlewat, di sini ada menu pindah rak. Maksudnya pindah rak ini adalah pindah produk dari satu rak ke rak yang lainnya. Contohnya misalnya ini saya sudah buat rak 5 masih 0 ya. Di sini rak 1 200, 200, 100, 310. Misalnya kita ingin pindahkan dari rak 4 ke rak 5. Berarti tinggal pilih aksi pindah rak. Asal raknya rak 4. Nah, di sini sudah ada ya. Ada apa saja ini rak 4. Kemudian kita pindahkan ke rak 5. Misalnya yang dipindahkan adalah yang terakhir nih, dipindahkan 10 misalnya ke rak 5. Jadi tadinya 45 jadi 35 ya. Simpan. Udah ya, dipindahkan 10, tadinya 310. Ini sisanya jadi 300, kemudian pindah ke rak 5 10. Kalau kita lihat detail, ini sudah ada ya, satu produk, satu varian, stoknya 10. Kalau yang ini tadi banyak ya produknya. Ada 5. Ini rincian isinya. Itulah contoh untuk memindahkan produk dari rak satu ke rak yang lainnya. Yang kemarin hanya revisi jumlah saja, kalau ini pindah rak. Baiklah, kemudian sekarang kita ke menu transaksi. Yang pertama kita akan proses dulu transaksi inbound ya. Di sini kalau di menu transaksi ini ada kayak peringatan ya, 2, 2, 1. Ini maksudnya adalah proses yang belum selesai. Jadi kalau masih ada ini tanda merah 2, berarti ini ada yang harus dikerjakan ini oleh admin gudang. Nah, di sini terlihat ada yang komplit 1, yang 2 masih statusnya delivery. Berarti yang inbound ini karena ini merupakan pesanan barang ke supplier yang nanti akan datang ke gudang. Jadi tugas admin gudang adalah menerima dan memproses input stok barang ke aplikasi. Harus sesuai dengan raknya ya. Misalnya di sini ada yang delivery berarti masih dalam perjalanan. Ketika sudah sampai nanti silahkan klik detail. Misalkan kita mau yang PO yang 01 dulu ya. Klik detail. Di sini ada ringkasan PO-nya dari admin ke supplier. Kemudian ada produk yang dipesannya, yang dikirim oleh suppliernya. Ini produknya dikirimnya 100-100 ya. Diterimanya masih 0 karena belum kita atur. Kemudian nanti harus konfirmasi terima barang. Nah, sebelum konfirmasi terima barang, kita atur dulu nih produk yang diterima. Anggap saja produk yang diterima sama dengan yang dikirim ya. Berarti kita tinggal atur posisi produknya itu akan disimpan di rak mana. Misalnya nomor 1 ini kita atur dulu raknya. Yang 100 ini misalkan kita mau masukkan ke rak umum semua 100. Nah, di sini statusnya pas ya, karena yang diterima itu 100, kemudian yang diatur ke rak itu 100. Berarti sesuai. Kalau misalkan kenyataannya jumlahnya beda, ya silakan aja isi 90 misalkan. Berarti kurang, tidak apa-apa, disimpan saja. Nanti admin yang akan follow up ke supplier. Anggap aja ini pas ya, 100. Kemudian simpan. Jadi produk pertama ini masuk ke rak umum. Nah, tandanya ketika sudah di set rak, ini sudah ada ya, rak 4 100. Diterimanya 100, rak 4 100. Kemudian yang kedua, misalnya untuk yang kedua ini mau dimasukkan ke dua rak yang berbeda.
berarti pilih dulu misalkan rak SD dan rak SMP. Di rak SD misalkan 50, rak SMP 50. Gitu. Bebas ini ya, akan dimasukkan beberapa rak juga tidak masalah. Ini statusnya sudah pas, tinggal disimpan. Kemudian yang ketiga, misalnya kita masukkan ke rak HW 100, simpan. Yang keempat, misalkan masukkan ke rak kain batik 100, ke yang rak ini rak umum misalnya 100. Nah, di sini jika belum beres, ini tidak bisa ya klik simpan ini, walaupun datanya diisi. Kita bereskan dulu. Yang terakhir ini masuk ke batik SD misalnya 100, simpan. Nah, sekarang sudah selesai input data produk keraknya, tinggal konfirmasi terima barang. Statusnya di sini masih delivery ya, belum berubah karena kita belum konfirmasi, baru atur produknya saja. Sekarang kita konfirmasi. Ini isi dengan tanggal diterima barangnya, bisa kemarin atau hari ini atau hari sebelumnya. Misalkan diterimanya hari ini, kemudian catatannya diisi, misalnya ada catatan penting, atau kalau tidak ada ketik aja strip, kemudian foto bukti barangnya. Silakan dilampirkan, contohnya misalkan saya pakai ini. Kemudian klik simpan dan konfirmasi. Sudah berhasil ya. Jadi ini ketika berhasil tidak ada lagi menu konfirmasi penerimaan, yang ada hanya riwayat saja ya. Jadi ketika kita lihat di sebelah kiri ini, yang tadinya merahnya 2 sekarang jadi tinggal 1. Nah, di sini yang tadi di input sudah komplit, yang 1 belum. Kalau kita lihat di sini sama ya, nanti caranya dikirim 50, terima, diatur rak, kemudian dikonfirmasi. Nah, itulah proses penerimaan barang dari supplier. Nanti stoknya otomatis di rak ataupun di data stok akan bertambah ya. Ini seperti ini, jadi 500 nih yang di rak umum. Produk dan stok juga nanti akan bertambah. Tadi 100-100 banyak ya. Ini sudah masuk. Stok minim juga kemungkinan akan berkurang ya. Hanya 7 saja ini stok minimnya, tadinya 12 ya. Kemudian yang berikutnya kita akan proses outbound. Outbound ini adalah kita kirim barang ke ME atau ke customer, dalam hal ini lembaga atau sekolah ya. Di sini kita lihat ada 2 ya. Ada 2 yang merah, berarti 2 ini belum dikerjakan ya. Data yang ada 6, yang 3 sudah statusnya delivery dalam perjalanan dari gudang ke customer, yang 1 sudah komplit, dan yang 2 ini masih statusnya prepare ya. Jadi kita harus input pengiriman. Misalnya kita akan memproses yang nomor 2 ini, SO005. Klik dulu detail, sama seperti tadi ya. Kemudian sama atur dulu barangnya. Ini yang dipesan 25, 30, 30, 30. Atur rak yang akan diambil. Kalau tadi inbound, atur rak yang akan ditempatkan. Kalau sekarang karena akan dikirim keluar, berarti yang 25 ini akan diambil dari rak mana, agar setiap rak jumlahnya selalu real time sama dengan aslinya ya. Jadi di sini misalkan yang kain batik katun, klik atur rak. Nah, di sini adanya cuma di rak ini saja, berarti yang tampil hanya 1. Kalau misalkan barang tersebut ada di 2 rak, berarti nanti yang tampil 2 baris di sini ya. Misalkan di sini karena pesan 25, kita kirim aja 25. Karena stoknya ada ya. Yang kedua pesan 30, di sini misalkan 30 dari sini. Pas ya. Kemudian yang ketiga ini pesan 30 juga. Ini ada 3 rak yang isinya IPM batik satin yang M. 30 misalkan 10 dari sini, 10 dari sini, 10 dari sini. Nanti pada kenyataannya juga sama, harus ngambil 10, 10, 10 dari 3 rak. Simpan. Kemudian yang terakhir ini dipesan 30, hanya ada 1 rak saja, jadi ketik aja 30. Klik simpan lagi. Ketika sudah di set semua, baru di sini bisa kita input ya.
Ini input pengirimannya ada dua macam ya, ada yang berbayar, ada yang gratis ongkir. Nanti kita praktekkan yang gratis ongkir. Biasanya ini kalau pengirimannya digabungkan dengan SO yang lain. Kalau berbayar ini biasa ya mandiri. Di sini pilih tanggal dikirimnya, misalkan sekarang. Ekspedisinya ini sesuai pengaturan kemarin ya, yang diaktifkan misalkan JNE, nomor resinya diketik, beratnya misalnya 3000 gram, ongkos kirimnya misalnya 24.000. Baru foto bukti. Foto bukti ini usahakan merupakan bukti resi dari ekspedisi ya, yang memuat nomor resi dan biaya ongkir. Karena biaya ongkir ini nanti harus dibayarkan oleh ME. Tinggal klik saja. Misalnya di sini asal aja ya buktinya, contohnya seperti ini. Kalau sudah, tinggal klik simpan dan konfirmasi. Hasil. Kalau sudah berhasil, inputan di sini hilang. Ini sudah, statusnya sekarang menunggu diterima ya. Di sini juga yang tadinya 2 jadi 1. Jadi hanya 1 yang prepare, yang tadi sudah diinput jadi delivery. Tinggal nunggu nanti ME menerima. Nah, ketika ini sudah diinput, ongkos kirimnya tadi sudah ya 24.000. Nah, ME ini baru bisa mengirimkan pembayaran ke admin gudang untuk ongkirnya. Kalau belum diinput ini tidak bisa ya, karena statusnya harus delivery dulu baru bisa kirim payment. Berhubungan dengan nominal uang juga, berapa dari ekspedisi tagihannya itu ya, dengan dibuktikan tadi dari foto ini gitu. Nah, kita coba lagi praktekkan yang ini ya, yang SO006 nomor 1. Klik detail. Di sini ada catatan. Catatan ini dari ME ya, bukan dari admin. Katanya gabungkan dengan SO003. Misalnya kita gabungkan, berarti yang SO003 ini bayar, yang ini gratis ongkir karena digabung ya. Nah, kita atur dulu raknya di sini. Misalkan 25 ngambil dari sini. Kemudian yang nomor 2 ngambil 20 dari sini, 5 dari sini. Kemudian yang ketiga ini 25 dari sini. Pas ya. Sudah beres diatur produk yang mau dikirimnya. Kita pilih misalnya ini gratis ongkir, otomatis isian resi biaya pengiriman itu tidak ada ya, hanya tanggal saja dengan bukti seperti tadi ya, bukti resi juga. Klik simpan dan konfirmasi. Sudah selesai. Di outbound ini sudah tidak merah lagi, berarti tandanya di sini nggak ada statusnya yang prepare ya, semuanya sudah delivery. Beratnya 0 karena tadi tidak ada pengukuran berat di ekspedisi. Ini juga sama. Tanggal kirim. Nah, kemungkinan sudah cukup ya itu untuk transaksi outbound. Sekarang yang berikutnya, admin gudang tugasnya adalah untuk mengkonfirmasi payment dari ME. Dalam hal ini paymentnya payment ongkir ya. Ada di menu payment. Nanti di sini ME ketika kirim konfirmasi, untuk dikonfirmasi tampil semua di sini. Misalkan di sini contohnya yang sudah di-approve ya, dari SO. Dari SO klik aja detail, nanti akan ada bukti transfer. Kemudian di sini ada rinciannya, nominalnya berapa, pengirimannya dari bank apa, dikirim ke bank apa. Ini ada ya, ini contoh yang sudah dikonfirmasi. Dan kalau mau lihat ini untuk ongkir yang mana, tinggal klik aja ini di nomor paymentnya ini. Nanti akan tampil ke detail SO mana ya. Nah, untuk mengkonfirmasi tinggal klik aja confirm di status yang masih open ya. Confirm, kemudian diperiksa, dibuka aplikasi m-bankingnya. Ketika transaksinya benar ada, tinggal pilih di sini approve. Ketika tidak ada atau ada kendala ya tinggal reject, kemudian kasih catatan kenapa. Misalnya ini kita approve, kemudian klik simpan. Sudah berubah ya, dan di sini untuk paymentnya ketika di refresh sudah tidak ada lagi merahnya ya. Cuma ada inbound saja yang belum diproses 1. Gitu.
Ya mungkin secara umum untuk akun gudang sementara hanya itu saja. Catatan yang kemarin, yang pertama adalah setting pengaturan, baik itu rekening, identitas gudang, alamat, dan ekspedisi yang aktif. Kemudian kelola produk dan stoknya, disesuaikan dengan stok yang ada di gudang, termasuk dengan data raknya. Kemudian yang berikutnya, memproses transaksi masuk PO dari supplier yang dipesan oleh admin. Dan yang transaksi berikutnya adalah proses transaksi keluar, yaitu pengiriman barang ke customer yang dipesan oleh ME. Dan yang terakhir adalah mengkonfirmasi payment ongkir dari ME ke gudang ini. Ya mungkin itu saja tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.